Allah 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 Rabbuna Allah 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 Hasbuna Allah Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para asatid, wabil khusus keluarga besar daripada guru kita bersama Sayyidul Walid المرحوم والمغفور له الحبيب الشيخ بن علي الجفري, yaitu anak-anak beliau Al-Habib Muhammad bin Syekh, Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh, juga istri beliau dan keluarga besar beliau. Kita doakan mudah-mudahan keluarga beliau semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan beliau dan diberikan keistiqamahan untuk berjuang di jalan Allah. Begitu juga almarhum wal maghfur lah Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, mudah-mudahan Allah terangi kuburannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau, bersama orang-orang saleh dan bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para habaib, para kiai hadir di tengah kita, dari Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Attas, begitu juga Al-Habib Uhud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, ada Kiai Haji Abdul bin Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Munawwir Asri, dan para kiai, para habaib lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya ke beliau semua. Begitu juga guru kita Al-Habib Fahmi Al-Idrus. Mudah-mudahan para habaib kita, para alim ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, para asatid kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat yang hadir di pagi hari ini untuk merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad, juga merayakan haul yang ketujuh daripada Al-Habib Syekh Al-Jufri. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah luaskan semua rezekinya, Allah berikan keistiqamahan untuk bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebetulnya saya tidak pantas berbicara di tempat ini, masih ada para habaib kita, para asatid kita, para kiai kita, namun imtithalan lil amr, sebagai bentuk kepatuhan saya daripada keluarga besar Al-Habib Syekh Al-Jufri, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau. Amin. Ahiba'il kiram, pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini.
untuk merayakan maulid daripada sosok yang gembira terhadap kita, senang terhadap kita, sayang kepada kita sebelum kita dilahirkan, saudara. Rasulullah orang yang gembira akan keberadaan kita, yang ingin kita ada sebelum ayah dan ibu kita. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah." Hei umatku, menikahlah kalian, perbanyaklah anak cucu kalian, karena aku akan membanggakan umatku nanti di hari kiamat. Mbak, sampai di situ, saudara. Ini Nabi, sosok yang agung, yang mulia, yang sayangnya kepada kita lebih dari bapak ibu kita, yang sayangnya kepada kita lebih dari diri kita sendiri, yang setiap saat kita ada di dalam doa-doa beliau, saudara. Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan bahwasanya Sayyidatuna Aisyah berkata, "Lamma ra'aitu min Rasulillah tiba nafsin qultu lahu ud'u li ya Rasulullah." Kata Sayyidina Aisyah, waktu saya melihat Rasulullah lagi ceria, Rasulullah lagi senang, kata beliau, saya akhirnya minta, "Ya Rasulullah, ud'u li, wahai Rasulullah, doakan aku." Akhirnya karena diminta oleh kekasihnya, oleh istri tercintanya Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah mendoakan beliau, "Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampuni dosa-dosa daripada kekasihku Aisyah, dosa yang telah lampau, dosa yang akan datang, dosa yang diam-diam, dosa yang terang-terangan. Ya Allah, ampuni kekasihku Aisyah. Akhirnya, saudara, karena didoakan sama Rasulullah, itu Sayyidatuna Aisyah senang luar biasa, gembira luar biasa, bahagia luar biasa. Bahkan sampai diriwayatkan saking bahagianya beliau lompat-lompat sampai rambutnya ada yang jatuh. Begitu lihat kekasihnya bahagia, akhirnya apa kata Rasulullah? "Ayasurruki du'ai ya Aisyah." Hei Aisyah, apakah kau gembira karena doaku? Apa kata Aisyah? "Wa mali la yasurruni du'auka ya Rasulullah." Bagaimana aku tidak gembira dengan doamu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah." Hei Aisyah, kalau kau gembira karena aku doakan, demi Allah itu adalah doaku untuk umatku di setiap aku salat, kata Rasulullah. Jadi kita didoakan sama Rasulullah setiap salat, setiap waktu Rasulullah ingat sama kita. Makanya dalam hadis Muslim dalam bab syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu ala ummatihi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dirinya, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadib wal firashu yad'na fiha wa huwa yadubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi." Jadi Rasulullah luar biasa, kita punya Nabi. Ini kita punya Nabi. Beliau mengatakan, "Mathali wa mathalukum," perumpamaanku dan kalian, "kamathali rajulin," seperti seseorang yang auqada naran, yang menyalakan api, faja'alal janadib wal firashu yad'na fiha, akhirnya serangga-serangga beramai-ramai masuk api tersebut. Akhirnya begitu serangga mau masuk, ini orang sibuk musir-musirin, "Jangan masuk, jangan masuk." Itu perumpamaan Rasulullah sama umatnya. Api neraka udah nyala, api neraka udah berkobar, tapi Rasulullah, "Wa ana akhidun bihujazikum 'anil nar." Aku mengambil daripada pinggang kalian, aku pegang erat supaya kalian tidak terjeblos dalam neraka. "Wa antum tafallatuna min yadi." Tapi antum maksa mau nyebur juga ke neraka, kata Rasulullah.
Jadi yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua, syariat di bawah yang tadi dibacakan oleh masjid kita, wa ma madha hatta agama dina fasara sahlan wadihan mubina, kata Imam Abdurrahman Al-Jufri. Ini Rasulullah udah bawa agama yang jelas, yang luar biasa. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, Rasulullah suruh kita sholat supaya kita selamat dari neraka. Rasulullah suruh kita puasa supaya kita selamat dari neraka. Rasulullah suruh kita zakat, bukan buat kita, bukan buat Rasulullah, tapi buat kita supaya kita selamat saudara dari api neraka. Rasulullah ajarkan kita supaya pegang teguh syariat sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Subhanallah, saudara. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu. Kata ahli tafsir, kalau Allah mau pakai kata-kata ajibu udah cukup. Ajibu, bergegaslah menjawab. Tapi Allah pilih kata-kata istajibu, pakai sin dan tolak kalau dalam ilmu nahwu. Bergegaslah, buruan menjawab, sambut, ambil. Istajibu lillahi walir rasul, apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, tatkala Allah dan Rasulnya mengajak kalian untuk hal-hal yang menghidupkan kalian. Jadi yang Rasulullah bawa, yang Allah bawa sebagaimana ditafsirkan dalam tafsir Al-Baghawi, itu adalah Al-Quran. Begitu juga sunnah Rasulullah, apa yang dibawa oleh Nabi dalam syariatnya, baik ibadahnya. Allah perintahkan kita buat ibadah, liyuhyikum, untuk menghidupkan kalian, untuk membuat kalian bahagia, untuk membuat kalian bangkit, untuk membuat kalian maju. Allah perintahkan kita untuk bermuamalat. Ada syariatnya muamalat, ada larangan riba, ada larangan untuk menipu, ada larangan untuk ini itu. Liyuhyikum, untuk membangkitkan kalian agar kalian bangkit. Al-Imam Al-Qurtubi, ahlan wa sahlan, guru kita Habib Muhammad bin Hussein, bukakan jalan buat beliau. Sallu ala Rasulillah. Tafadhal Habib, tafadhal. Bukakan jalan buat beliau. Ahlan wa sahlan bil Habib. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Jadi Allah, kita kembali lagi pembahasan kita sudah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi Allah perintahkan kita untuk pegang teguh syariatnya, kata yuhyikum, untuk membuat kita hidup, untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita maju. Allah perintahkan kita salat, puasa, zakat, haji, bukan buat Allah, bukan buat Rasulullah, tapi lima yuhyikum, untuk menghidupkan kalian. Allah perintahkan kita untuk pegang teguh syariat dalam muamalat. Idza da'akum lima yuhyikum, bukan buat Allah, Allah nggak butuh sama kita, bukan buat Rasulullah, tapi lima yuhyikum, untuk menghidupkan kalian sudah. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran pernah menceritakan bahwasanya Al-Imam Malik pada suatu hari ditanya sama seorang pemuda. Dia ngelihat orang lagi mabok. Namanya orang kalau udah mabok gak sadar apa-apa, semuanya ditubruk. Dia mabok, habis mabok hancurin rumah orang. Udah ngancurin rumah orang, dia merkosa. Udah merkosa, dia ngebunuh. Udah ngebunuh, dia nyungsep ke got. Udah mabok, gak sadar apa-apa. Akhirnya ini orang sumpah. Begitu melihat dahsyatnya mabok, apa dikatakan? Demi Allah, kata dia, kalau ada dosa yang lebih besar daripada mabok, maka istri saya ceraikan. Saking dia yakin udah gak ada dosa lebih gede dari mabok. Akhirnya apa saudara?
Ini pertanyaan disampaikan kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Wahai Imam Malik, dia mengatakan kalau ada dosa yang lebih gede dari mabuk maka istri saya cerai. Artinya kalau mabuk itu dosa paling gede, istrinya nggak cerai. Tapi kalau ada dosa yang lebih gede, istrinya cerai. Imam Malik bilang, Anda pending dulu, Anda nggak bisa langsung jawab. Dicari sehari 2 hari didatangin Imam Malik, bagaimana, udah ada jawabannya belum? Kata Imam Malik, sabar dulu, belum ada. Dicari 2 hari 3 hari didatangin lagi Imam Malik, belum ada jawabannya. Dia balik lagi nanti. Begitu dia balik lagi ketiga kalinya, saudara, apa kata Imam Malik? Itu orang jatuh cerai. Loh, kenapa bisa jatuh cerai? Emangnya ada dosa yang lebih gede dari mabuk, saudara? Apa kata Imam Malik? Ya, saya kemarin berhari-hari belum jawab. Saya buka Al-Quran dari awal sampai akhir berkali-kali. Saya buka hadisnya Rasulullah. Saya cari apakah dosa ada yang lebih besar dari mabuk. Akhirnya kata Imam Malik, ternyata ada. Apa? Riba. Gak ada dosa yang lebih gede dari riba, kata Imam Malik, saudara. Itu riba. Fa'danu biharbin minallah. Allah tantang siapapun yang melakukan riba untuk perang melawan Allah dan Rasulnya, saudara. Jadi nggak ada dosa yang lebih gede. Allah larang kita untuk riba, liyuhyikum. Sekarang negara-negara Eropa, negara-negara Amerika sudah mau bangkrut gara-gara apa? Gara-gara sistem riba. Mereka rame-rame mau ninggalin riba, tapi kita di Indonesia lagi demen-demennya sama riba. Betul? Betul. Allah udah bilang liyuhyikum. Allah larang riba bukan buat kita. Allah larang riba bukan buat Allah, bukan buat Rasulullah. Liyuhyikum, buat ngidupin kalian. Termasuk syariatnya Rasulullah ini syamil, kamil, mencakup semua sisi kehidupan, termasuk aturan Islam dalam berpolitik, saudara. Jadi Islam nggak cuma bicara ibadah, Islam nggak cuma bicara muamalah bisnis, Islam nggak cuma bicara nikah, sampai politik dibahas sama Islam. Buktinya apa, saudara? Mari kita lihat bagaimana besarnya perhatian ulama-ulama Islam terhadap politik. Saya bicara politik bukan berarti mempolitisasi Islam, nggak boleh, haram. Bagaimana contohnya politisasi Islam? Lambang Ka'bah tapi dukung kafir, betul? Betul. Itu politisasi Islam. Bagaimana contohnya politisasi Islam? Pondok pesantren, murid ribuan, nyambut calon presiden kafir pakai hadroh, betul? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Itu politisasi Islam. Haram. Nggak boleh Islam dipolitisasi, dijadikan alat untuk kepentingan politik. Tapi Islamisasi politik, berpolitik secara Islam sesuai dengan tuntunan Islam, ini bagian dari syariatnya Rasulullah. Liyuhyikum, untuk membangkitkan kalian, untuk memajukan kalian. Buktinya apa? Mari kita lihat bagaimana perhatiannya ulama-ulama dulu terhadap politik Islam, saudara. Ulama-ulama dulu punya karangan-karangan fokus, salaf-salaf kita yang nulis tentang politik mulai dari madhab Syafi'i. Ada Al-Imam Al-Mawardi nulis satu kitab khusus namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dari awal sampai akhir berbicara tentang tata negara Islam, perpolitikan Islam, sudah. Bahkan nggak sampai di situ. Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, gurunya Imam Syafi'i, itu nulis kitab Al-Ghiyathi, Ghiyathul Umam, Fityathul Tulam. Itu tentang perpolitikan Islam, gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini panutannya Sadah Alawiyah di dalam tasawuf. Gurunya Imamul Haramain, guru futuhnya, guru tasawufnya Imam Ghazali, itu nulis kitab tentang politik. Belum lagi kita lihat madhab-madhab lain. Madhab Hambali, ada Abu Ya'la Al-Hambali, nulis kitab namanya Ahkam Sultaniyah. Ibnu Taimiyah dari madhab Hambali nulis kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah. Belum lagi kalau kita lihat di madhab Malik, ada ulama namanya Imam Badruddin At-Tartushi, termasuk ulama salaf, nulis kitab tentang politik Islam namanya Sirajul Muluk, saudara. Kenapa ulama punya perhatian besar terhadap politik? Mereka punya perhatian besar untuk bimbing umat supaya berpolitik sesuai tuntunan ajarannya Rasulullah, supaya berpolitik sesuai dengan syariat Islam, supaya berpolitik sesuai dengan tuntunannya Allah,
Karena dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid disebutkan bahwasanya innallah yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Quran. Terkadang Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya kekuasaan, Saudara, Allah yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Quran. Allah mencegah kemunkaran ada kalanya dengan kekuasaan, melalui kekuasaan politik. Walaupun terkadang itu kemunkaran nggak bisa dicegah dengan Al-Quran. Buktinya nggak usah jauh-jauh, nggak usah bicara zaman dulu sekarang. Zaman sekarang itu tahu namanya Alexis, tahu? Itu sarangnya segala macam, perek, pecun, dongdot, semuanya ada di situ. Gede, terang-terangan. Puluhan tahun FPI menutup nggak bisa-bisa, Saudara. Kiai habaib teriak bawa ayat, bawa hadis, nggak bisa ditutup. Cuma sehari lewat gubernur muslim yang dipilih umat Islam, tanda tangan surat langsung Alexis tutup, Saudara. Takbir, takbir. Kalau begitu pemimpin muslim yang taat penting tidak? Penting tidak? Kekuasaan yang pro terhadap syariat penting tidak? Penting tidak? Saya nggak ngajak buat politik praktis. Kalau habaib para ulama, para kiai tidak mau berpolitik, itu hak mereka. Para habaib, para ulama, para kiai ngurus pendidikan. Tapi jangan sampai umat Islam buta politik. Jangan sampai umat Islam dibodohi sama politikus busuk. Jangan sampai umat Islam terus-terusan dizalimi, terus-terusan ditindas, terus-terusan tidak melakukan perlawanan, Saudara. Makanya Imam Al-Ghazali di akhir pembahasan amar ma'ruf nahi munkar dari kitab Ihya Ulumuddin, apa beliau katakan? Innama fasadatir ra'iyah bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama walaula al-qudatus su' wal ulama'us su' laqalla fasadul muluk khaufan min inkarihim. Saudara, Al-Imam Al-Ghazali di akhir pembahasan amar ma'ruf nahi munkar dari kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab yang jadi pegangan daripada salafun saleh. Apa Imam Ghazali katakan? Innama fasadatir ra'iyah bi fasadil muluk. Yang kita lihat sekarang semua rakyat kacau, acak-acakan, maksiat di mana-mana, betul? Apa sebabnya kata Imam Ghazali? Bi fasadil muluk. Sebab negara-negara penguasanya rusak, Saudara. Penguasanya nggak peduli, Saudara. Makanya jangan katakan, jangan bahas-bahas tentang politik di majelis maulid. Saya nggak setuju, Saudara. Betul, politik praktis nggak boleh. Betul, membawa maulid untuk kepentingan politik nggak boleh. Tapi menjelaskan umat untuk melek sadar supaya tidak dibodohi politik wajib. Saudara, semuanya habaib, kiai, ulama, ini manusia politik. Kenapa saya katakan demikian? Kita semua punya KTP, betul? Betul. Itu KTP dapat dari mana? Setia Novanto dan Habib Muhammad. Urusannya tiang listrik dilabrak, ya. Pinjol. Itu KTP dapat dari kelurahan, betul? Lurah yang angkat siapa ya? Gubernur atau staf-stafnya, bawah-bawahnya. Gubernur bisa naik dari mana? Politik. Kalau nggak ada politik nggak punya KTP ente. Rumah ente ada sertifikatnya. Itu siapa yang bikin sertifikat? Pejabat, PHJ, tetangga. Pejabat. Dari mana sertifikat keluar? Politik, sekolah-sekolah ente. Dari mana bisa mendapatkan izin? Dari pejabat politik, Saudara. Bahkan itu kurikulum yang dipelajari anak-anak kita di sekolah-sekolahnya. Mereka setiap hari dicekoki pelajaran-pelajaran, baik pelajaran agama ataupun pelajaran umum. Siapa yang punya wewenang untuk menetapkan kurikulum? Mereka adalah orang-orang yang dalam lingkaran kekuasaan politik, Saudara. Artinya apa? Innama fasadatir ra'iyah bi fasadil muluk. Rakyat itu rusak. Imam Ghazali, kalau penguasanya rusak. Terus penguasa bisa rusak karena apa, Habib? Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Imam Ghazali mengatakan
mengatakan, kenapa penguasa bisa rusak? Karena ulamanya yang rusak, kata Imam Ghazali. Walaulah ulama usu, kalau bukan karena ulama-ulama su, kata Imam Ghazali. Siapa ulama su? Dijelaskan sama Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim dalam tarikh, bahwasanya Rasulullah bersabda, wailun li ummati min ulama su, celaka umatku untuk ulama-ulama su. Saudara, siapa ulama su? Alladzina yaj'aluna hadzal ilmi tijaratan, mereka yang menjadikan ilmunya Rasulullah tijaratan, barang dagangan. Tafsirnya didagangkan, hadisnya didagangkan, fikihnya didagangkan. Barang dagangan dijual ke siapa, kata Rasulullah? Yabi'unaha li umaraihim, barang dagangan yang dijual kepada pejabat-pejabat, yang dijual kepada pemerintah. Fatwa sesuai dengan syahwatnya pemerintah. Makanya gak heran Imam Ghazali mengatakan, laulal qudatus su wal ulama su laqalla fasaduhum. Kalau ulamanya nggak rusak, kalau ulamanya istiqamah, kalau ulamanya lurus, kalau ulamanya nggak bisa dibeli, kalau ulamanya kagak doyan amplop. Sekarang masalahnya ulama banyak yang imanuhum bi amplopihim. Betul? Betul. Betul. Kena 10 juta, 15 juta jundangan sama Megawati. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada nggak yang begitu? Ada. Dikasih 100 juta fatwa seenaknya. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada nggak yang begitu? Ada. Sudah. Laulal ulama su wal qudatu su laqalla fasadul umara khaufan min inkarihim. Kata Imam Ghazali, kalau bukan karena ulama su, kalau bukan karena qadi hakim yang su, maka niscaya penguasa tidak akan rusak. Kenapa? Karena takut ditegur sama ulama, karena takut sama ulama yang nahi munkar, karena takut sama ulama yang tidak pernah mundur untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Makanya melalui momentum Maulid ini saya tidak panjang lebar lagi, udah ada guru kita Habib Muhammad bin Husain Al-Aidus dan Habib Fahmi Al-Aidus yang akan melanjutkan tausiah dengan momentum Maulid ini. Maka bagaimana kita bersatu umat Islam? Kita umat Islam boleh berbeda dalam amaliyah, kita umat Islam boleh berbeda dalam madhab fikih, tapi dalam politik umat Islam mesti satu langkah, umat Islam mesti satu komando. Karena umat Islam ketika berpolitik akan digoyang, saudara. Muhammad Nasir pernah mengatakan, kalau umat Islam beribadah, mereka akan didukung. Kalau umat Islam berekonomi, maka mereka akan diawasi. Tapi kalau umat Islam berpolitik, akan dicabut sampai ke akar-akarnya, saudara. Makanya umat Islam semua tanya, semua di sini siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bersatu di bawah komando ulama. Saudara, 1 tahun yang lalu, tepatnya 2 Desember, sebentar lagi 2 Desember, kita menyaksikan bagaimana persatuan umat Islam. Betul? Biasanya dibahas sama Habib Muhammad, si butar, si tompul, si buter-buter, minum air keran. Masya Allah, jazakumullah khair Habib. Betul? Betul. 7 juta umat Islam bersatu. Ini orang kafir takut, saudara. Goyang hatinya. Gak berani lihat persatuan umat Islam. Itu umat Islam bersatu, udah gak tanya lagi kamu NU, kamu Muhammadiyah, kamu FPI, kamu Wasiliyah, kamu Muslim, aku Muslim. Kita bersatu bela Al-Quran, betul? Kita bersatu di belakang Al-Quran, betul? Kita bersatu di bawah naungan Al-Quran, betul? Dan sebentar lagi insya Allah kita akan kembali merayakan Hari Persatuan Umat Islam, insya Allah. Tapi dihalang-halangi. Sekarang udah mulai ada komentar-komentar, udah deh jangan kumpul. Bahkan media-media sosial yang pro terhadap umat Islam, yang menyuarakan suara-suara persatuan, semuanya diblokir. Gak boleh sampai ini acara diumumkan, gak boleh sampai ini acara sukses, karena acara ini menjadi barometer persatuan umat Islam. Kalau sampai acara ini sukses, berarti umat Islam masih bersatu, berarti umat Islam masih kompak, berarti umat Islam masih hebat. Kalau umat Islam masih kompak, maka umat Islam gak bisa dimainin, umat Islam gak bisa ditekan, umat Islam tidak bisa dizalimi, umat Islam tidak bisa dijadikan bulan-bulanan, saudara. Karena kalau umat Islam bersatu, tak akan bisa dikalahkan. Saya katanya semua, kalau saya katakan di sini, jika Islam bersatu, semua jawab tak bisa dikalahkan. Setuju? Setuju. Bila Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, tak bisa dikalahkan.
Islam bersatu. NU bersatu. NU Muhammadiyah bersatu. FPI Bersatu. Ormas Islam Bersatu. Majelis Taklim Bersatu. pesantren Bersatu. habaib Bersatu. kiai. Bersatu. Saya mau tanya semua, kita semua akan kumpul nanti 2 Desember. Siap sama-sama hadir? Siap putihkan Jakarta? Siap jaga persatuan umat Islam? Takbir! Allahu Sebelum Akbar. tutup, saya mau ajak semua di sini baca mars aksi bela Islam. Masih apa? Betul. Al-Quran. Iman kami. Kondek kurang kompak. Al-Quran. Iman kami. Lebih kompak lagi. Al-Quran. Iman kami. Al-Hadrah. Kami Al-Quran iman. Kami. Al-Quran pedoman. Kami. Al-Quran petunjuk. Kami. Al-Quran satukan. Kami. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. 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 Allah. Lebih kompak lagi. Al-Quran. Iman kami. Al-Quran pedoman Kami Al-Quran. hidup kami. Kami Al-Quran iman. Kami. Al-Quran. Dan kami. Al-Quran. Kami Al-Quran satukan. Kami. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Semua condet takbir, angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Condet angkat tangannya. Takbir. 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 Semuanya semua siap hadir 2 Desember. Siap sholat subuh di Monas. Siap putihkan Jakarta. Umat Islam siap bersatu. Siap bela ulama. Siap bela habaib. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kepada para habaib, para kiai kalau ada salah-salah kata, juga kepada hadirin semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.